Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kumpul di masjid yang luar biasa indah ini, dan harapannya kalian sebagai generasi penerusnya meneruskan. Jadi bukan cuma masjidnya yang indah, tapi penerusnya juga siap untuk berjuang menjaga agama Islam di kampung ini, di negeri ini, khususnya di kampung ini. Dan tema kita bagaimana urutan yang sudah saya ajukan ke Pak Kuat, yaitu tema kita adalah jangan sendiri. Anak muda itu butuh komunitas yang menjaga iman. Jadi anak muda Islam itu tidak boleh sendirian, karena nek sendirian itu rawan digasak setan. Sama kayak pedus itu, pedus yang laku dewi. Nek dulu masih banyak binatang buas, rawan diterkam binatang buas. Tapi nek saiki pedus laku dewi, rawan dibedok wong. Goleke bronjong, dileboke bronjong didol ning silet. Nah, maka wanifidin azani Allah mayyakum, seorang muda muslim dan muslimah di zaman yang penuh fitnah dengan godaan ini, maka menjaga iman bukan perkara mudah, susah, sulit. Nah, ada media sosial, ada pergaulan bebas, ada gaya hidup flexing yang tak karu-karuan, gitu kan. Dan berbagai subhat syahwat mengepung dari semua penjuru, maka banyak anak muda yang merasa bisa sendirian, tapi justru dia jatuh dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang butuh lingkungan yang baik untuk menjaga iman. Ini harus kalian pahami. Nah, kalian tidak paham ini bahaya. Kalian tidak akan ketemu komunitas yang baik, iman bisa berantakan. Nah, Islam mengajarkan kita bahwa komunitas yang baik adalah benteng pertahanan iman yang kuat. Mari kita simak ayat-ayatnya, hadisnya, perkataan para ulama tentang perlunya kita pada lingkungan yang baik. Yang pertama, Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman memerintahkan untuk membersamai orang-orang yang sholih. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan bersabarlah kaum Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap ridhonya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi kalau kamu ngumpul di sini itu sudah lillahi ta'ala, itu sudah bagus. Jangan sampai kamu berpaling dari tempat ini, dari majelis ini, goro-goro urusan dunia. Si fulan kok orang ketok ning ndi, nek konser Pak Ustaz. Urusan dunia. Orang ketok sing kaya ning ndi, lagi malam mingguan, aduh. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Disebutkan lagi wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah kau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Sehingga seorang muslim harus paham ayat itu tadi, Nabi diperintahkan untuk bersama orang salih, apalagi kita. Jadi Nabi itu sudah diperintahkan ini loh, sahabat-sahabatmu wahai Muhammad bersama mereka. Maka kalau Nabi aja disuruh seperti itulah, apalagi kita. Lah temunya orang baik di mana? Di rumah, di antara rumah Allah, di masjid. Insya Allah tidak ada, yang saya tahu ya, tidak ada ceritanya. Yo mendem yo ning masjid lah. Tapi nek ning tempat-tempat itu ada. Makanya seorang mukmin harus paham ya, masjid itu rumah kalian juga. Rumah Allah yang merupakan rumah kalian juga untuk merempuh iman itu loh. Jangan sampai jauh-jauh dari masjid. Makanya alhamdulillah kegiatan kita itu ya dari masjid sini pindah sana, biar kamu tuh tahu, oh dia sedulur ning ngono. Tadi
nek Jumatan yo ora kudu ning masjid di kampung. Sekali-kali Jumatan di sini yang apa namanya? Kampungnya di sini. Atau Jumatan di sana buat yang kampungnya sini. Biar tambah tahu oh ini untuk ngaji ae. Dan itu nanti akan kamu kenang ketika kamu sudah dewasa, punya istri, punya anak. Kamu punya cerita buat anak-anak Pak Mbien ngaji nanti nyebrang dalan kae lho Le. Makanya waktu Ikhwan bikin azan ya Allah banyak. Jangan tergiur dengan komunitas yang hanya menawarkan kemewahan dunia, ngumpul touring, ngumpul rokokan, naudzubillah sampai mendem gitu itu tambah karuan. Kemudian yang ketiga, hindari pergaulan dengan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Yang pernah saya contohkan, di ngumpul ada saya tak sholat yuk, nggak usah sholat semenit baik. Anak sudah dia bilang gitu, ya wes nggak usah dilanjutkan. Ya wes aku sesuk gak melu meneh. Wong dijak salat gak enak sing mangkat. Makanya saya pernah ketemu orang touring itu subuh-subuh ning Indomaret. Saya ning Indomaret boleh aku kayak gini kan dapat dan ya dan subuh ya selanjutnya masjid toh. Nah dia ya tetap ning kono ya guyu cekakaan. Nah iki salate subuh itu kan enggak bisa dijamak toh. Enggak bisa dijamak dengan sebelumnya enggak bisa, dengan isya enggak bisa, dijamak dengan zuhur ya enggak bisa. Yang harus dilakukan di waktu subuh itu. Makanya kok touring kok subuh-subuh jeling kono sholat subuh ini kan di gitu. Kecuali sebelah Indomaret ini ada masjid dan lain cerita. Kalau anak masjid ini lo cetak itu bikin jalan itu ada masjid kan. Awal sholat yang tengah jalan. Nah, ayat yang kedua. Az-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu tuh sebagian yang lain tuh jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah pelajarannya buat kita bahwasanya persahabatan karena hawa nafsu akan berubah menjadi penyesalan. Jadi kekancan mergo endem, kekancan mergo apa istilahnya trek-trekan segala macam itu cuma akan jadi penyesalan. Jangankan kok pada manusia, pada setan pun kita akan menuduhi guru-guru kue. Setannya nggak mau dituduh. Walau tahu pun nih, walau mau aku mau nyala kayak aku, salah kamu diurin hukum yang lain. Nah yang kedua, hanya persahabatan karena Allah yang akan kekal hingga akhirat. Dan itu saya sudah merasakan mas. Jadi saya temani teman saya itu yang dia itu kita kenal itu ya di masjid, ya kuliah bareng, cuma baru ya seneng nang masjid bareng. Itu saya keluar dari kampus itu dia nyari saya. Begitu sudah nyari, ya koyo wong kangen sama saya. Terus akhirnya hubungan baik berjalan terus sampai akhirnya saya mengantarkan dia di kuburannya. Jadi kita berteman tuh sampai dia mati. Dan lala matinya di dia bukan saya. Nek mungkin saya mati, mungkin dia juga akan menghadiri insya Allah. Nah itu loh pertemanan yang baik seperti itu. Jadi berteman karena Allah. Bahkan kita pun sampai tahu update-nya dia meninggal kita pun datang. Coba bayangkan kalau pernah lihat mungkin. Nah, saya pernah lihat para pemabuk yang berteman. Koncone sing mendem mati. Kuwi digawake cium dibenjuk. Nyobrong muga-muga ning kuburan tambah seger. Kuwi lho kelakuane. Itu rusak. Jangan ya. Jangan sampai kamu punya teman kayak gitu. Mati bukannya didomake malah digerujuki cium ngoten niku. Sehingga pilihlah teman yang akan membawamu ke surga bukan ke neraka. Dalil yang ketiga, Quran surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah berfirman wa yauma ya'addu dhalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika orang-orang boleh menghidup kedua tangannya dilepokin itu opat gitu. Nah kemudian seraya berkata alangkah baiknya jika dulu aku mengambil jalan para rasul. Ngopo aku pengen ngaji kaya bocah-bocah kae yo. Ngopo aku pengen pilih ning dalan. Ya wailata laitani lam attahidu fulanan khalila. Nyesel celakalah aku sekiranya dulu tuh aku tidak jadikan dia itu sebagai teman. Aduh, ngopo dadak aku dadak ketemu karo dhewe. Dan ini berlaku umum ya, bisa teman main, bisa teman kerja, bisa teman hidup. Ada teman hidup yang membuat kita itu nyambung rokoknya. Nah, kemudian laqad adallani anil dzikri ba'da idza'ani wa kana syaitanu lil insani khadula.
yang mana sungguh dia itu telah menyesatkan aku dari Quran setelah Quran itu datang kepadaku. Terus diajak pengajian gak ngambil milih dolan diajak ngambil. Saya itu pernah didatangi loh ibu-ibu ngomong sama saya, Pak Ustadz, saya nih doanya anak saya itu boleh nggak? Ya boleh. Nah kenapa nggak boleh? Soalnya anak saya sudah mati. Dia nomornya sudah mati, ya boleh. Terus dia nangis. Dan kenapa mau nangis? Anak pulau itu jadi lari saya, bocah meneng, bocah hanteng. Mau goro-goro salah konco. Akhirnya dicekoki ciunya ditambahi entah apa itu mati bocah itu. Terus aku dijutai foto ini foto ini tak Ustaz. Ibu mangtungake, soalnya sing kedah nuwake nek mboten dengan sinten. Yen jenengan arep dungane piye-piye sanes sing kenal putra jenengan sinten dengan tok. Makanya jenengan wajib mendoakan dia dengan banyak. Usahke nangis Mas ibu ini. Makanya jangan sampai kamu bikin ibumu menangis goro-goro delok akhlak kita yang jelek. Pastikan dia itu menangis bahagia karena delok anaknya rajin sholat, bekti, ya diajak nyapu omah makan, dikon nukokke ngogoreng yang makan. Mosok aku terus to Bu. Iku nek aku wong tuane, lha kok mendino ya njaluk duit ya. Makanya kamu jangan sampai membuat sedih buat kedua mereka. Sudah cukup yang kemarin-kemarin, tolong diperbaiki. Pelajaran untuk kita, ini sangat terbesar di akhirat itu salah pilih teman salah satunya. Salah pilih teman dan bisa membawa ke neraka. Dan teman yang jelek menyesatkan jalan kebenaran dan akhirnya menyesal di akhirat karena salah gaul nyemplung neraka bahaya. Wani bidina azani Allah yakum. Dalil yang keempat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Perintah Allah langsung agar kamu bergaul dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang benar. Ini, nek kamu tidak dengerin firman Allah ini, kamu kencang sama tukang ngapusi. Diapusi terus bendino. Bro nyelek dite, Allah hewu nyo, gak nyawa. Seminggu kas yo, gak kesal. Anu iki kurang enek ini wae. Aku nyilih meneh, mbok sesuk ini tak bayar. Nyo, nanti tambahin terus. Jadi kamu kalau punya teman sudah senang ngapusi, bola-balik ngapusi, maka jangan berteman akrab sama dia, karena gak lama kamu akan diapusi. Kemudian carilah komunitas yang konsisten antara perbuatan dan ucapan. Wah, jadi ketua Karang Taruna, kita sakit bareng ora dadi, wah malah ngajari sing elek, iki berarti ora bener. Jejak kancan kayak gitu. Jadi ketua OSIS, ketua apik gitu, bareng seorang ketua, malah ngajari apa? Itu bukan orang baik. Kemudian yang kedua, bergabunglah dengan orang-orang yang jujur dan istiqomah. Nemunya di mana? Ya di tempat-tempat majelis ilmu, di komunitas-komunitas yang baik. Kemudian lingkungan yang jujur akan membentuk karaktermu menjadi orang yang jujur. Nek kowe kekancan karo tukang mendem, ya ora suwe bakal mendem. Kekancan karo wong rokok, ora suwe kamu ngerokok. Kekancan karo tukang tipu, penipu, pembohong, lama-lama kamu jadi pembohong. Karena filosofinya, kaidahnya, hidup itu kalau enggak mewarnai ya enggak warnai. Makanya kalau kamu enggak bisa mewarnai, cepat atau lambat kamu akan terwarnai. Nek enggak mampu mewarnai, paling aman pilih sumingkir. Jangan melawan arus. Nek banyune cetek tur ora oke, kamu nyemplung situ gak keli. Tapi nek wis judule kali bengawan gede, nekatnya ning tengah keli mati. Makanya arus itu kalau sudah bisa dikira, kalau itu arus itu adalah sangat besar, maka jangan kok lawan, enggak bisa. Mending minggir. Minggir bukan berarti kalah, bukan. Orang yang minggir itu bukan enggak selalu maknanya adalah orang kalah. Walibidina azan ya Allah ya. Kemudian ayat berikutnya Al-A'raf ayat 205-206 ya, Allah mengingatkan tentang keutamaan berkumpul dengan majelis yang mengingatkan Allah. Dari awal tadi sampai sekarang saya sudah sebut nama Allah berapa kali. Di sini dikatakan wadkur rabbuka. Nah,
Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asar wa la takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Berarti nek zikir gak itu banter-banteran. Nah, kemudian innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabb kalian, Rabbmu, tidaklah merasa sombong untuk beribadah kepadanya. Mereka bertasbih kepada Allah dan hanya kepadanya mereka bersujud. Nah, ayat ini maksudnya adalah komunitas mengingatkan diri kepada Allah itu penting untuk menjaga kelembutan hati. Artinya kamu duduk di majelis ilmu ini, harapannya itu hatimu itu tambah lembut, tambah lembut, tambah lembut, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Sehingga sama orang tua sopan, sama teman menghargai, sama adik menyayangi, itu, sama tetangga menjaga. Dan kemudian bergabung dengan halaqah Al-Quran dan majelis ilmu itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Monggo Mas Azhar bin Ara. Nah, walidin azani Allah wa iyyakum. Dan dengan kemudian berkumpul seperti ini, maka kita jangan sampai kemudian terbawa oleh komunitas yang sebaliknya. Jadi kalau ini sudah baik, kamu jadi tahu, oh komunitas yang baik itu seperti ini, mengingatkan pada Allah, mengingatkan untuk zikir, mengingatkan untuk sholat, mengingatkan untuk beribadah. Nah, berarti kamu punya komunitas yang sebaliknya, ya kamu bisa kemudian menghukumi, oh ini berarti komunitasnya nggak benar. Ini nggak benar ya berarti tidak usah kemudian bersama. Itu ayat-ayatnya ya. Minimal tadi ada 5 ayat. Nah, iwan bidin ayat kita masuk di hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda dari Abu Musa al-Asy'ari, inna masalul jalisis sholih kal jalisis suh kahamilil mis wa nafikil khir. Duduknya orang dengan temannya itu kayak orang yang duduk dengan penjual minyak dan tukang pandai besi. Fahamil mis imma ayyuh diyaka. Dan adapun orang yang menjual minyak, kemungkinan ia akan memberimu, kamu dikasih. Wa imma antabta'a minhu, atau mungkin kamu beli darinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Kalaupun kamu tidak dikasih, kamu yang tidak beli, paling tidak kamu ketemu dia, kecium bau harum. Itu tapi artinya wangi atau menjual minyak wangi. Wa nafi'il khir, ada si tukang pandai besi, maka yang terjadi wa nafi'il khir imma ayyuhriqa thiyabaka, berpotensi menyebabkan bajumu terbakar, wa imma antajida minhu rihan khabisatan, paling enggak nanti menyebabkan bajumu itu mambus angin. Nah, saya ini berteman dengan pandai besi jarang. Nah, gampangnya ini berteman kalau tukang rokok itu, tukang rokok. Nah, berteman kalau tukang rokok minimal kowe kena keluke para mulai keselomet gede. Nek bagus. Makanya ya jangan merokok juga ya. Nah, sehingga pelajarannya, satu, teman yang baik akan memberikan pengaruh positif meskipun tidak langsung, bisa dikasih, bisa beli, atau kalau tidak kecium baunya. Kemudian yang kedua, teman yang buruk akan merusak karaktermu pelan-pelan. Awalnya mambus angin, terus keletihan, bolong, obong. Nah, kemudian yang ketiga, pilihlah komunitas yang seperti minyak kasturi, bukan seperti pandai besi tadi, yaitu yang baik, yang punya efek baik. Dan itu kamu bisa, kalau masuk punya fitrah baik, kamu akan menilai gampang. Wah, alhamdulillah aku ngaji kayak mulai aku tambah ilmu, tambah ngerti, tambah punya akhlak sama orang tua. Nah, kalau udah seperti itu, berarti itu komunitas baik. Tapi nek kamu ngaji, baru terus kalau orang tua tambah galak, tambah sopan, itu berarti jelek. Nah, mana bidina jadi Allah ya Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini walihi falyanzur man yukhalilu. Seorang itu akan mengikuti model karakter dari temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman. Jadi jangan milih sembarangan. Sehingga pelajaran untuk kita,
karakter kita itu akan terbentuk dari teman-teman kita. Ketika kita berteman dengan orang-orang baik, jadi baik. Ketika berteman dengan orang jelek, jadi jelek. Berteman dengan orang pelit, jadi pelit. Berteman dengan orang-orang yang jarang mandi, kamu akhirnya jarang mandi. Makanya bertemanlah dengan yang baik, agamanya baik, akhlaknya baik, perjuangannya baik, semangatnya baik. Makanya zaman saya kuliah atau sekolah kayak kalian itu, nek ketemu sama temen sing rajin itu tak tempel terus. Piye carane ben aku ketularan. Walaupun tetap mungkin dia lebih pintar, tapi paling tidak saya tidak jadi pemalas. Nah, kemudian yang kedua, jika ingin menjadi solih, bergaul dengan orang solih. Jika ingin istiqomah, bergaulah dengan komunitas yang mengajak pada istiqomah. Sehingga ini nggak mungkin bisa sendiri. Kalau kembali ke judul tadi, jangan sendiri, nggak bisa. Baik sendiri itu nggak bisa. Karena ini ada orang, aku jadi apa yang mengunci diri di dalam rumah, nggak benar. Nabi SAW sampai mengatakan, alladzina yukhalidun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladzina la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang mau bergaul dengan orang dan bersabar itu pasti lebih baik daripada orang yang nggak mau kumpul. Makanya nek kamu mau datang di sini ini sudah positif. Tinggal nanti bagaimana pengaruhnya pada hidupmu, signifikan apa enggak. Kalau belum signifikan, maka kita luruskan niatnya, kita minta kepada Allah hidayah. Tapi kalau signifikan, alhamdulillah. Nah, hadis yang ketiga disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Fastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nazala alaihim sakinah." Orang Islam itu kalau masih mau kumpul di rumah di antara rumah Allah kan ini. Kemudian dibacakan Quran, tadi kita bacakan 5 ayat, dijelaskan isinya, sudah tak jelaskan, tambah hadis juga. Maka kata Allah, kata Nabi, akan diberikan sakinah, ketenangan hidup, tidak akan geger, tidak akan aneh-aneh. Kemudian wa ghasyiatur rahmah, dan akan diberikan hidayah, wa hafazatul malaikat, dan hidupmu akan dijaga oleh malaikat, wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-namamu akan disebut oleh Allah di sekitar malaikat yang ada di dekatnya, didoakan malaikat. Jadi kalian akan didoakan cuma malaikat, bahkan dalam hadis yang lain itu sampai ikan-ikan yang ada di dalam air mendoakan orang-orang yang bermajelis ilmu, Allah maghfir lahum warhamhum. Dan yang ngomong ke ikan kan banget, kali oke. Maka pelajarannya dari hadis yang ketiga, bergabunglah dengan halaqah-halaqah yang mengajak pada kebaikan, komunitas Al-Quran, komunitas pengajian, semuanya akan mendatangkan ketenangan dan kamu akan menjadi anak-anak yang solih. Allah akan menyebut namamu di hadapan para malaikat agar engkau didoakan. Kemudian hadis yang keempat, Nabi menyebutkan tentang bahayanya menyendiri dari jamaah kaum muslimin. Nabi bersabda, "Alaikum bil jamaah." Wajib kalian berpegang teguh pada jamaah, wa iyyakum wal furqah, dan jangan menyendiri nyempal dhewean. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan itu akan bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal isnaini ab'ad, dan dia lebih jauh dari 2 orang. Jadi kalau kemudian ada 2 orang, setan itu kan jauh. Sendirian, setan dekat. Makanya banyak orang itu bunuh diri karena mengunci diri di kamar. Man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menginginkan bagian tengah surga, maka hendaklah dia melazimi jamaah. Jadi di sini Nabi mengabarkan bahwasanya jangan menjadi orang yang mengisolasi diri dari komunitas kaum muslimin. Tidak mau ke masjid, tidak mau serawung, tidak mau kumpul, jangan. Kenapa? Karena setan akan mudah menggoda orang yang sendirian, dan orang yang bergabung bersama dengan kaum muslimin itu jalan menuju surga. Dan ini maknanya bukan kemudian melu ormas tertentu, itu bukan ya ke masjid bareng-bareng. Nanti nek wong LDI ini terus iki berarti melu LDI tidak ada. Hadis yang kelima, perintah menjauhi teman yang buruk. Nabi SAW bersabda, "Laku sahib illa mu'minan." Jangan kamu berteman kecuali dengan orang mukmin, wala yaqul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi berteman dengan orang mukmin udah makanan ini disediakan untuk orang bertakwa, insyaallah kalian. Makanya yang menjadi azan Allah ya harusnya begitu. Makanya kalau akan traktir temanmu, cari temanmu yang bertakwa, orang yang sholat, orang yang jujur tadi, orang yang berbakti sama orang tua. Wah, kowe manut banget kalau mbokmu tak delok kowe arep mulih telat izin sik tak jajake mie ayam. Oh, gitu. Jangan temen dablek, temen nakal malah di
dijajaki. Nah, pelajarannya adalah selektif dalam memilih teman, prioritaskan teman yang beriman dan bertakwa, jaga lingkaran pertemananmu dan dari orang-orang yang merusak iman. Hadis yang ke-6 disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi ketika hari itu tidak ada naungan. Salah satunya warajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu orang-orang yang bertemu karena Allah, intinya bertemu karena Allah, dan nanti berpisah juga karena Allah dan akan ketemu lagi insya Allah karena Allah. Maka kalian berhak untuk mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Sehingga pelajarannya buat kita, cintailah temanmu karena Allah, bukan karena dunia. Ada orang itu datang pengajian itu pengen niteni sama sing melu terus dah boleh utang kita benar gitu. Kemudian yang kedua, persahabatan karena Allah akan mendapatkan naungan dari hari kiamat. Kemudian kita diminta untuk menjaga niat dalam pertemanan. Dan 5 ayat 6 hadis. Kemudian perkataan ulama. Yang pertama, Al-Imam Hasan Al-Basri dia mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa awladina lianna ahlana yudzakkirunana dunya wa ikhwanana yudzakkirunana al-akhirah. Saudara-saudara kami orang yang beriman dalam Islam itu lebih kami cintai daripada keluarga dan anak-anak, karena keluarga yang mengingatkan kepada dunia, sedangkan saudara kami mengingatkan dalam akhirat. Makanya kamu saudaramu yang kedua itu ya ini gitu. Karena mereka ini yang bersamai kamu untuk sampai di akhirat dengan baik. Pelajarannya untuk kita, maka komunitas yang baik akan mengingatkan kita pada akhirat. Teman sejati yang membawa pada dekat pada Allah, prioritaskan pertemanan yang membawa manfaat untuk akhirat. Kemudian perkataan yang kedua, Imam Malik dia mengatakan, qala li abi, bapakku berkata, ya bunayya idhab ila rabbika wa ta'allam min adabihi qabla ilmi. Wahai anakku, pergilah ke gurumu Rabi'ah dan belajarlah adabnya sebelum ilmunya. Nah, pelajaran di sini maksudnya komunitas yang baik itu membentuk adab yang baik. Jadi kamu nek pengajian kok mulai jadi galak orang tua, berarti pengajian itu elek. Tapi nek kamu pulang dari pengajian kok tambah baik sama orang tua, pengajian itu baik. Kemudian bergaul dengan ulama dan orang yang soleh itu penting. Jangan sampai aku nggak kenal orang berilmu, jangan sampai. Makanya kan aku pernah ngasih nomor toh, kamu kalau punya masalah tanya aja, WA aja. Anytime WA tak jawab, tenang wae. Nah, kemudian yang ketiga, adab lebih penting daripada ilmu. Artinya kalau belajar ya harus juga belajar adab. Nah, itu dulu lah. Silakan, udah malam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada aku pulang. Pakai yang lalu. Oh, situ dulu. Depan dulu. Iya mas. Pakai yang lalu enggak? Enggak. Iya. Gak jadi. Oke. Gak jadi. Oh, bibi. Oh, luar materi gak apa-apa. Oke. Pertanyaannya Mas Bibi, bolehkah saya tidak memaafkan orang yang saya tidak mampu memaafkan? Ya, bahasanya Nabi mengatakan, mazadallahu abdan bi afin illa izan. Nek kamu pengen kemuliaan, pengen hidupmu mulia, jalan hidupmu mudah, mungkin ilmumu nambah, kedudukanmu tinggi, hartamu nambah, kebaikan hidupmu bertambah, maka belajarlah memaafkan. Ini bukan berarti nek memaafkan terus baru kon gaul karo dhek ya bukan. Enggak. Jadi setelah kamu memaafkan dia, nah baru terus ya wis sak perlune nek ketemu ya senyum ngono wae, tapi enggak usah main bareng, enggak usah lagi sama dia, enggak apa-apa. Yang penting memaafkan. Nek mau ilmumu lebih baik, hidupmu lebih baik, hartamu lebih baik. Dan itu saya sering Mas memprakaikan kayak gitu. Jadi ada orang itu sama pengajian, orang yang ngomong butuh duit, diewangi, terus bangun di apa TKI segala macam gitu. Tekan rumah bareng. Nah sampai akhirnya dia itu berurusan sama temennya. Dia punya temennya itu baik,
Wes mobilku pun ngomong Grab. Dan ini kan harus mau ngapain toh mobilnya kan bawa untuk Grab. Nah, akhirnya mobilnya gak dibalik gak enak hitungannya, gak dibalik begitu di jalur dia ngomong mobilnya dibuat tak bulan padahal aku orang ngerti mobilnya sendiri orang ngerti malah orang ngerti nek dia ngomong mobil. Dan itulah potretnya bagaimana sekarang itu banyak orang-orang yang menyedihkan ketemu nih pengajian tapi memanfaatkan bahkan bukan teman-teman ini malah ustadz itu asusi gitu. Ya kita berusaha memaafkan dan ketika kita memaafkan itu nek bahasa guru saya beliau mengatakan mazadallahu abdan bi afin ila izan. Nek kamu mau mampu memaafkan maka izan itu bisa jadi maknanya itu kamu dapat rezeki. Dan saya sering kata guru saya itu baru memaafkan gitu ada yang ngetari rezeki ada yang transfer duit. Dan saya didatangi dia mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu. Pas dia datang nanti tak coba rekening itu. Ini mas, enak gitu. Nah, 2 minggu kemudian ada transaksi simpul masuklah duit sekian puluh juta. Nah itu loh maksud saya. Jadi kalau kamu percaya hidupmu akan dimudahkan. Nanti orang sumpah orang sumpel gitu loh. Tapi nek itu buat openi nanti orang apik ra enak terus engko uripmu ya enak gitu. Ya itu pilihan engko dengan mau pilih yang mana. Nek saran saya belajarlah memaafkan, jangan sampai tidak memaafkan. Nih juga memaafkan bukan berarti terus kon gaul sama dia, main sama dia ya enggak juga. Ya pokoknya ya wis lah ngono wae. Di hati itu ya wis lah gitu. Oke, Mbak, silakan. Sesuai awal-awal dasar penuh. Apa hukumnya memakan makanan yang jadi penglaris? Yang ada penglarisnya. Maksudnya bi, sajen ngono. Maksudnya kamu beli di warung yang pakai penglaris. Penglaris, mas, nek apa? Ada, yang laris. Nah, ada sakit aku maksudnya. Soalnya aku saya kata ini, apa hukumnya memakan makanan yang ada penglarisnya? Jadi warungnya itu pakai penglaris, kamu beli di situ gitu. Nah iya, kamu nggak tahu beli di situ ternyata diceritanya wah kayak penglarisnya gitu. Ya, apa hukumnya? Karena nggak tahu nggak apa-apa. Cuman yang kita harus paham, nek kita nggak punya bukti kita nggak boleh nuduh. Dulu sebelum saya kenal orangnya, itu ada yang ngomong bakso Alek itu pakai penglaris. Nek ora percaya, kata sing ngomong deloken ning jero dandangnya engko enek gombal. Nek bahasane rada ekstrem, engko enek cawet ning kono. Dan akhirnya bakso Alek kan tambah rame. Delalah lho. Jadi tetangga saya dimuki. Terus saya ngisi pengajian di rumah beliau. Sosok dia nyimak, beliau sosok nyimak. Saya tak boleh kadang enek Pak Alek. Nah, saya ngisi di rumahnya, tak ceritakan itu, dia ketawa, dia bilang namanya tukang bakso Pak Ustaz, itu biasanya memang ada, jenenge apa ya? Jadi kayak lembaran gajah gitu loh, yang dicemplungin, namanya apa mas? Tahu nggak? Lembaran gajah gitu. Nah, itu sebagian orang itu nanti diangkat. Itu dikiranya cawat mau pesugihan. Padahal itu lembaran gajah itu yang cemplungin di situ yang digunakan sebagai tambah sedep gitu loh. Niku nek sate buntel kayak itu digo buntel daging sate buntel kan daging dicacah terus buntel ini gitu. Jenenge apa ya? Nah itu disitulah
Dia cerita kayak gitu dan saya sering dengar gitu Pak Ustaz. Oh ya sudah. Saat ini tambah suki dan jenenge bakso Alek tapi aslinya itu Islam dari lahir. Alek Saiman namanya. Alek Saiman. Tur wonge lomo wonge baik. Jadi itu tadi loh. Nek kamu denger, kamu punya bukti, nggak boleh nuduh. Sampai kamu punya bukti. Contoh kuning ngono nek penglaris. Kowe pernah ngerti kok dek lho penglarisan? Nggak ngerti sih, andane si kae. Era nek begini udah ngawur lah. Fitnah itu namanya, ya. Nggak boleh ini. Cukup. Depan. Lagi-lagi. Ojo. Nggak ada. Oh ya, Mas. Ya, Bibis. Kalau kalau puasa gosok giginya batal apa enggak? Sahabat. Oh iya, puasanya gosok gigi. Kalau puasa terus tidur, bangunnya siang gosok gigi batal enggak puasanya? Jawabannya enggak. Selama odolnya enggak dimakan. Odol gel, selama enggak mau makan. Odol kan gel dimakan, nggak diminum banyu. Campur kita. Ya, jadi selama nggak ketelan tidak apa-apa. Terus kumurnya yang banyak sampai bersih, gitu. Nggak apa-apa. Jadi gini, ketika dikatakan napasnya orang yang berpuasa itu kayak kasturi, itu ada kalimat berikutnya, indallah, di sisi Allah. Tapi nek di sisi manusia itu ya ora kasturi to, itu jenenge kasturu itu tangi turu, bau. Jadi tetap gosok gigi lah ya. Pagi gosok gigi, siang gosok gigi, sore gosok gigi enggak apa-apa. Yang penting pastikan odolnya jangan kemana. Larang. Iksud sekolah saya. Di rumah, Mbak. Mikir gak ono, Mbak. Halo, benar. Alah, ra krungu, Mbak. Piye? Kan apa? Syahadat inti dari keislaman. Oh, terus banyak orang Islam yang melakukan konflik sehingga ngapunten ya Om. Saestu mboten mireng saking gedene masjide nganti ra krungu. Mboten nyampe kayak generasi maju. Pundi? Inggil ada. Maju, yang bertanya maju. Akhir begini nanti aku ngomong soalnya. Tes. Maju lagi. Ribut, digentos. Inggile. Pun teman-teman apa anu enggak untuk maju tak sok iki lho untuk maju meneh jenengan maju meneh dah disuruh miringin untuk maju masjidnya kegedean sampai gak krungu. Coba mic-nya bisa nggak? Nggak bisa.
Nah, ulangi. Seorang muslim bersyahadat. Kenapa kok banyak konflik? Syahadat inti keislaman. Ketika kenapa banyak orang muslim melakukan konflik? Karena mencari keadilan. Kita nantrak romo, romo ndang tekokno. Kata sering ngomong aja. Orang Islam itu bersyahadat. Oh, kenapa melakukan konflik? Terus kalimat berikutnya, banyak orang Islam yang nggak jujur. Oh, ya. Konflik tadi sudah kita bahas. Jadi pertemanan itu ada pertemanan yang terkait dengan kepentingan dunia. Nah, ketika hubungannya dengan dunia, akhirnya muncul konflik. Jadi orang itu terus mencari kepentingan. Piye, aku kudu piye, jadi saudara iki, jadi kui, konco ngaji, ya tetap disikut, disikat, gitu kan. Jadi konflik itu akhirnya ujung-ujungnya di urusan dunia. Kayak Amerika menyerang Venezuela itu kan karena minyak. Jadi Amerika menyerang Irak, menyerang negara-negara Teluk itu ya karena Irak. Dan karena minyak Afghanistan juga sama. Nah, maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, konflik itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya mendekati hari kiamat itu akan banyak konflik, banyak pembunuhan, banyak kerusuhan. Maka ya kita harus menjauhi konflik. Caranya gimana? Nanti majelis ilmu, masuk rumah-rumah Allah, maka Allah menjanjikan melalui nabinya, wa hafathumul malaikah, kamu akan dijaga oleh malaikat. Nah, dijaga malaikat ini konteksnya banyak. Kamu akan dijauhkan dari orang-orang jelek, dijauhkan dari masalah, atau kalau akhirnya punya masalah, kamu akan diberikan atau dicarikan jalan keluar. Nah, inilah yang kemudian kita atau kami membayangkan atau memikirkan kondisi kalian juga. Karena di TV sudah nom do padu paten-patenan, jangan musuh tawuran gitu kan. Maka dengan dikembalikan ke masjid, harapannya kalian itu terjaga, jangan sampai mengikuti hal-hal yang seperti itu. Karena nanti masa depanmu rusak dan itu sakit. Masih muda, kemudian salah gaul, akhirnya jatuh pada konflik-konflik yang nggak penting. Dan saya juga isi pengajian di penjara. Penjara itu isinya ya banyak saknya, lihatnya itu saknya. Itu kemudian kenapa banyak orang Islam yang nggak jujur? Karena dia nggak takut sama Allah. Orang yang kalau takut sama Allah itu udah mau ngambil punya orang itu nggak mau. Jangankan korupsi banyak, ngambil yang bukan jatahnya nggak mau. Umpama yang di depan kamu itu sudah dibilang ini jatahnya sini ngarepe gitu. Itu seorang muslim yang paham benar, takut benar sama Allah itu nggak akan berani ngambil yang bukan jatahnya. Tapi ya karena rasa takutnya sudah nggak ada, maka apa yang bisa diambil sebanyak-banyaknya. Nah, itulah yang terjadi hari ini, korupsi. Makanya sebenarnya solusinya itu hukumnya harus yang tegas. Misalnya di Indonesia itu hukumnya orang korupsi itu dihukum mati, loh, tidak berani orang korupsi. Tapi karena hukumnya ya ringan, jadinya orang ya santai-santai wae. Ya mudah-mudahan bisa menjawab. Apaan? Oh, Rizky. Salah. Fajar. Piye ten medsos filter. Mau apa? Ya itu tidak boleh ya. Jadi sesuatu hal yang sifatnya mengucapkan tentang masa depan itu bagian dari doa pengharapan. Nek bunyinya jelek itu nggak boleh. Harusnya 2026 saya akan jadi orang hebat. Insya Allah jadi orang hebat itu bagus. Tapi nek 2026 saya akan masuk penjara, jelek. 2026 saya akan mati, jelek. Itu bagian dari meramal, mengatakan sesuatu yang gaib. Kalau dia menyatakan dengan percaya diri itu bisa membatalkan syahadat.
Jadi orang yang menyatakan tahu yang gaib itu bisa merusak syahadatnya. Karena yang gaib itu cuma Allah yang tahu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Yang tahu yang gaib itu cuma Allah dan hanya dikasih tahu illa man irtadha min rasul. Hanya dikasih tahu pada rasul yang diridhoi. Tidak semua orang dikasih tahu. Makanya dukun-dukun itu yang menyatakan tahu ini tahu itu dia sudah batal syahadatnya. Ya, jadi jangan ikut-ikutan kayak gitu. Filter dulu. Oh iya tuh. Aku kurang ngerti ya. Nyobi. Belakang deh. Oh, sini minta sini kita. Oh, mau Mbak. Oke, pertanyaan bagus loh itu. Apakah dosa kita masa lalu bisa menjadi penghambat rezeki kita di masa depan? Jawabannya ya. Jadi dosa kesalahan kita itu bisa menghambat lancarnya usaha kita, keberkahan hidup kita. Nah, makanya pentingnya bertobat itu di situ. Dan Nabi mengatakan at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang-orang yang bertobat dari dosa, dia akan seperti orang yang tidak punya dosa. Makanya tobat itu perlu dilakukan setiap hari. Bahkan Nabi itu setiap hari beristighfar itu minimal 70 sampai 100 kali. Itu Nabi. Nah kita ya butuhnya lebih dari itu. Karena kita aku yakin dosa kita lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, Mbak. Mas Azam, yuk. Gantian deh. Giliran masjid deh. Oke. Menggambar wajah. Apakah boleh? Baik, Nabi SAW mengatakan asadun nas adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang adabnya paling keras hari kiamat itu para penggambar. Nah, berarti menggambar tidak boleh. Kapan menggambar itu menjadi tidak boleh? Kalau yang digambar adalah makhluk bernyawa. Kapan menggambar itu boleh? Kalau yang digambar itu bukan makhluk bernyawa. Mesti misal kayak pintu-pintu itu gambar masjid itu, nah, jangan gambar itu silakan boleh. Atau saya ada gambar 3 dimensi. Jadi kemarin aku lihat di medsos itu ada lift, begitu dibuka itu enak gambar jogelangan, gambar nih, pokoknya begitu arep mlebu itu ketahan apa jenenge menahan diri untuk biar gak jatuh gitu. Akhirnya jatuh, tapi kan itu cuma gambar, jadi dia jatuh di lantai bukan di jogelangan itu. Nah, maka buat jenengan semua yang pintar gambar, jangan berhenti menggambar, cuma diganti objeknya, itu loh. Jangan menggambar makhluk bernyawa, tapi gambarlah yang lain. Gambar pemandangan, gambar tanaman, bunga, gambar laut, gambar mobil, kendaraan, langit, bintang-bintang silakan. Tapi nek makhluk bernyawa jangan. Itu ya. Gimana? Nah, kalau mau kayak gitu, yang boleh itu kepalanya yang hilang, badannya tok ada boleh. Jadi Nabi dulu tuh pernah sholat. Ibunda Aisyah itu punya korden gambar kuda. Nabi gak khusyuk, kemudian minta itu supaya itu dipotong. Nah, dipotong terus dari keset, dari sarung bantal gitu. Jadi nek mau menghilangi sisi nyawanya, sisi makhluk bernyawannya, itu unsur yang bisa menyebabkan sebuah atau seorang makhluk itu tidak bernyawa itu kan kepalanya hilang. Nah, maka dihilangi kepalanya. Kamu belum pernah lihat mungkin ada di video di internet itu manusia kepalanya ini ada bisa ngomong, badannya ini tabung, organ ini jeruni. Dia sakit apa gitu terus badannya itu diganti. Hidup puluhan tahun, tapi ya akhirnya mati sih. Tapi setelah puluhan tahun umurnya hidup. Jadi kepala itu bisa membuat orang itu masih hidup. Tapi nek kepalanya nggak ada, mati sudah. Makanya nek pengen gambar yang sifatnya makhluk, misal kamu mau bikin manekin gitu, nggak usah pakai kepala. Nah, kepala itulah yang menjadi syarat, menyebabkan nanti kamu dipersyaratkan untuk menghidupkan di hari kiamat. Nah begitu tidak bisa, ya, adab besar menimpa. Makanya daripada di dunia bermasalah, gitu kan, di akhirat bermasalah, mending sejak sekarang tidak dipakai. Itu Mas Azam. Oke, silakan temannya Skogbo. Apa? Dengan puasa Senin Kamis nggak boleh, karena bayar utang itu wajib. Senin Kamis itu sunnah nggak boleh digabungkan dengan wajib. Jadi sholat subuh digabungkan dengan duha nggak boleh, itu sendiri-sendiri ya. Jadi
Jadi nggak boleh digabungkan sunnah dengan wajib. Depan Rizky. Kalau saat puasa itu kalau ya karena yang sedang orang dipakai itu apa mengalami pakai? Ya, jadi Nabi mengatakan banyak orang rubas shaim laisa lahu min siyamihi ilal jui wal atos. Banyak orang puasa nggak dapat pahala puasa kecuali dia cuma dapat lapar sama haus. Kenapa? Pas poso bermaksiat. Termasuk bentuk maksiatnya apa? Poso-poso bukan ngaji, nonton koplonan, nonton gambar-gambar raceto, ya, atau dolan keluyuran jelas, main petasan. Nah, itu bisa mengurangi pahala puasa kamu, bahkan bisa menyebabkan puasanya nggak dapat apa-apa kecuali cuma lapar sama haus gitu. Jadi nek bisa pas puasa itu nek buka HP, buka pengajian, pas buka medsos ya buka pengajian, buka masjidnya masing-masing, ya tahu masjidnya masing-masing tuh dibikin konten Ramadan masukin situ itu biar nanti warganya follow, warganya tahu oh ini masjidnya ada kegiatan, masjidnya ramai gitu. Jangan sampai kemudian kita malah buka sing enggak. Nah, akhirnya sing canom nih kadang nih nonton sing ora-ora, akhirnya nafsunya muncul, akhirnya keluar mani, batal posone. Parah meneh malah ning kamar mandi ya, batal posone. Dan membatalkan puasa dengan sengaja itu nanti ada kafarahnya, ada penebusnya. Butuh puasa 2 bulan berturut-turut kalau suami istri. Belakang, karena saya ini masjidnya sepodo, ini masjidnya beda ya. Piye Mbak? Nyaur utang. Boleh. Jadi niatnya harus satu, niatnya buat nyaur toh, Senin Kamis toh, gitu ya. Digabung 2 puasa nggak boleh. Piye dong pertanyaanmu? Boleh. Jadi puasa di hari Senin sama Kamis, tapi untuk nyaur utang boleh. Yang nggak boleh itu niat Senin Kamis, tapi ya sekalian niat nyaur utang itu yang nggak boleh. Paham nggak? Ya, jadi harus satu. Walaupun kamu puasa di Senin atau Kamis silakan, tapi niatnya harus satu. Nah, saya punya mertua, itu anaknya itu ada 8. Nah, dia melahirkan menyusui gitu terus. Utang posone banyak. Nah, utang posone banyak, akhirnya beliau istilahnya sampai gak ngerti posone ini utangnya pirang puluh hari gitu loh. Nah, beliau berazam sejak tidak punya anak itu, sejak sudah tidak melahirkan sampai hari ini. Itu nek Senin Kamis itu poso terus, tapi niatnya nyaur utang. Nah, dia sampai dikatakan sama anaknya, ya, misal sudah lunas piye mah. Lah aku enggak tahu udah lunas belum. Terus tua banget saya, dia ngomong terus. Nah, dia cuma ngomong, ya muga-muga nek wis lunas aku kecatat jadi poso Senin Kamis. Nah, gitu. Nanti niatnya nyaur sih. Makanya nanti pelajaran ibu-ibu di belakang ini, ya kamu nek diutang catatan, jangan enggak buat catat. Nanti kamu lupa bingung nyaur gitu kan. Nah, gitu. Termasuk yang harus disaur itu yang gede-gede ini. Nah, dulu waktu SMP kan mungkin udah balik tuh. Nah, tapi melipir mukah-mukah itu dihitung-hitung, dihitung untuk dibayar. Karena sholat yang kita tinggalkan tidak ada kodoknya, tapi puasa yang kita tinggalkan itu wajib dibayar. Nah, itu ya. Jadi misal ini SMA. Barangkali dulu waktu SMP dijak jajan koncone melu batal gitu kan. Iling-iling wis ping piro itu dicatat. Yang 10 saya. Nanti ditanya itu. Karena sesuatu yang sudah dibebankan ke kita waktu kita sudah balik, maka itu nanti akan ditanya. Nek sholat obatnya ya minta ampun pada Allah yang lalu nanti insya Allah terhapus. Tapi nek poso yang dulu kita pernah tinggalkan wajib dibayar. Ya, termasuk perempuan ini, ibu-ibu ini, itu kalau haid nifas, yaitu tetap kudu dikodok. Tapi sholat yang
nggak kamu lakukan saat haid nifas itu tidak ada kodok gitu. Sana udah meneh oh iya piye nah kamu waktu itu niatnya mau gabung ya kan amannya diganti aja yang kemarin biar dihitung sebagai sunnahnya kamu ganti yang wajibnya dieling-eling berapa entah kayaknya 20 yang sudah diganti 20 bismillah gitu ya laki-laki gimana oke sholat karo bunyi sendi utek ngono gitu nah itu tidak batalkan sholat cuman mengurangi pahalanya karena menambah gerakan tapi ini oke banget gerakannya bisa batal misal Allahu Akbar wah batal ini ya. Nah, jadi kadang ada orang-orang gawe yang ini ngomong ya dan jangan yang punya kebiasaan gitu diperbaiki jangan sampai kayak gitu lah penak itulah setan di situ ngopo ora sebelum sholat apa bar sholat bae mau pas sholat enak wae ini ya kalau jumlahnya nggak banyak insya Allah nggak batal sholat tapi nek oke ya kalau gerakannya sudah macam-macam nah itu batal sholatnya lah kan paus ya batasan orang waktu sahur maksudnya dia masa ada ya jadi imsak itu sebenarnya dalam Islam imsak itu makna dari sholat karena puasa itu al-imsak menahan nah sehingga sebenarnya itu tidak bisa disebut dengan imsak itu sebenarnya bukan gitu jadi prakteknya itu tidak ada zaman Nabi nah patokannya berarti ada artinya kalau sudah ada subuh Allah Akbar itu berarti harus berhenti yang di mulutmu dikeluarkan gosok gigi wudu nang masjid gitu. Nah itu nek masjidnya adanya mau pisah ada masjid di Ngeruki itu banyak masjid di Ngeruki itu ada 2 kali nah ada 2 kali ini adalah adzan yang pertama untuk membangunkan sahur dan sholat tahajud yang kedua adzan subuh karena adzan yang pertama itu masih boleh makan itu. Nah, apakah imsak itu tidak boleh? Ya, wallahu alam ya. Kalau memang itu ada kegunaannya di dalam kaum muslimin, ya, wallahu alam mudah-mudahan diperbolehkan. Tapi sebenarnya kalau itu tidak ada, jadi tidak apa-apa. Tidak ada pakai imsak nanti adzan yang sudah cukup tidak apa-apa. Gitu. Depan, situ lagi. Sana. Ya, makanya gede musuh dhuwur. Ketutupan namamu loh, Mas. Piye. Trading apa dulu? Jadi banyak loh, korek, saham. Nanti beda hukumnya loh. Yang mana? Saham. Nek saham, boleh selama sahamnya bukan perusahaan yang menjual barang haram. Nah, bagusnya saran saya, kamu ikutnya saham syariah, daftar tentang trading saham. Kita 6 belajar loh trading saham. Nah, yang syariah terus SOTS-nya sistem operasi jual belinya pakai SOTS syariah. Di situ harus dipilih gitu. Tapi nek kamu silai semua nggak pakai yang syariah, pengen milih dewi, ya kamu harus punya ilmu nih. Saham syariah itu apa? Contoh nih, yang tidak dimasukkan dalam saham syariah, berarti kan tidak boleh kamu beli tuh. Di situ satu bank konven tidak boleh, pabrik bir tidak boleh, pabrik rokok itu juga nggak ada, asuransi konvensional tidak ada. Makanya kamu misal di saham, pirang lot, 100 lot, sahamnya BCA, walah dosa, nggak boleh. Nah, kan mesti kan orang melihatnya yang blue chip itu setengahnya itu mesti ribawi, karena ya sing haram. Makanya aku dulu waktu main saham itu saya belinya carun pokpan, pakan pitik gitu. Tapi carun pokpannya enggak pakan babi bareng loh. Ya makanya
nggak apa kamu belajar dari ahli saham. Dan itu ilmunya bagus itu. Jadi kamu misal nanti kerja, ini mungkin cerita aja. Ada orang itu punya komitmen sejak dia awal kerja, gajinya itu 20-30% dibelikan saham. Nah, tinggal mainnya itu main saham yang punya fundamental kuat atau enggak, mau nyari margin dari saham atau nyari apa namanya, selain mungkin yang dibayar tahunan gitu, sing lewat RUPS gitu, bagi hasilnya gitu loh. Nah, di situ nek kamu malas mikir, kamu bisa beli perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, setiap kamu gajian masuknya itu 20-30%. Nanti sedang kamu wayah nikah, itu nek celengan oke saham. Tapi nek saiki sing menguntungkan ini orang saham Mas, semoga mulia. Munggahnya cepet banget flat gitu. Tapi hari ini ngomongnya meduk 260.000. Jadi baru munggah dari 3 juta meduk 260.000, jadi baliknya di posisi 2.770.000 kalau nggak salah. Itu semoga mulia, mantap tuh. Gimana? IPO inisial boleh dengan catatan tadi perusahaannya secara syar'i bener gitu loh. Oh ini baru IPO, apa perusahaan bir nggak boleh loh. Teman saya itu gaweane mantan manajer saya keluar, nanti kok kerja kok saiki gaweane mantan ini mantannya IPO. Kata dia nih begitu dapat perusahaan IPO itu nanti dipegang sama dia sebulan atau 2 bulan terus dijual. Ngomongnya soal untuk duit ya, kadang itu punya sidik ya, soal untuk duit 2 juta atau 3 juta. Nah, jadi dicekel sebulan atau 2 bulan, kadang seminggu atau 2 minggu dilepas. Nah, tapi itu IPO itu jenis yang punya bocorannya itu kan pegawai-pegawai bursa efek sana. Nah, kita nyari tahu caranya, cari jalannya, tahu ya monggo, cuman tadi paling saya jangan sembarangan saham. Misal contoh ya, sekarang kan baru merger Bank BTN sama Bank Victoria Syariah. Nah, enek Bank Syariah Indonesia, saiki enek Bank Syariah Nasional BSN. Nah, itu nggak tahu udah IPO belum. Itu nek misal IPO, nah dengan beli sebulan dijualnya tergantung dengan beli ini berapa ya, berapa lot gitu. Banyak lot ya nanti banyak untung. Kalau sedikit lot ya untung sedikit. Tapi nggak apa-apa, itu bagus, itu bagus untuk dipelajari. Neng kalau bisa nanti tetaplah main di bisnis-bisnis yang memang itu real, bukan bisnis digital gitu, bisnis real. Bisnis real itu bisnis yang memang ada proses bisnis yang jenengan lakukan, ada barang atau jasa yang jenengan dapatkan. Di situ nanti fundamental dengan kuat, nggak terpengaruh sama kayak gitu-gitu. Misal contoh ya, di Solo kan bisnis yang jalannya masih bagus banget itu kan kulineran misalnya itu. Nah, konek mas, jenengan bisa ketemu resep tertentu, buka rame, nah, masuk ke level di atasnya franchise itu. Franchise itu orang datang untuk beli lisensi sampean. Tinggal lopo, saya ini teh so di franchise kok. Makanya sebenarnya konsepnya kayak gitu, jangan konsepnya ngapunten ya, konsepnya jangan konsep aku sekolah lulus kerja gitu. Ya kerja tidak apa-apa untuk nyari pengalaman, tapi nek kerja seumur hidup lah mesake. Jadi nek bisa itu punya resolusi. Punya rentek hati, punya sarape ini senenge sampean azam. Aku umur 35 pensiun. Saya dulu pernah ngomong gitu, 40 tahun pensiun, ini wis 40 saya, belum pensiun. Belum pensiun. Soalnya saya ngajukan pensiun sama ibu saya jamane ojo. Nek metu ngenteni aku mati wae. Wis angel. Padahal Mas, gaji saya di PNS itu nggak lebih gede daripada pendapatan saya di perusahaan. Saya punya usaha. Jadi berarti gajiku PNS 10 juta kurang, sama usaha itu so beberapa kali lipat dari situ. Saya udah ngomong ibu saya, tak metu ya ibu, jawab ibu saya, ojo, entah ibu mati wae lagi metu. Nah, ibu saya masih ada. Siapa lagi? Belakang saya, bukan laki-laki. Nggak ada. Sing di rumah mau nanya lagi nggak? Ngangkat tangan, garuk-garuk. Nggak, ya kamu. Namamu siapa? Jibril. Wah, Jibril ini malaikat ya. Oh, mana?
Maksudnya rakaat 1 2 sama, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, cuman kok jadi fitnah buat jamaahmu. Jadi fitnah maksudnya imamnya kok pokok untuk orang kaliane. Jadi paling enggak itu yo ngapal surat-surat pendek atau oke lah, misal 10 surat gitu. Atau nek target imam tarawih paling enggak ya 11 surat pendek. Biar enggak dibatin gitu. Jadi mereka batin dengan sebab kita itu jelek. Dulu ada sahabat yang sangat mulia namanya Mu'adz bin Jabal, pemuda, hafalannya banyak, ilmu agamanya tinggi. Nah, itu disenangi sama warga di kampungnya. Warga di kampungnya itu pokoknya wegah sholat nek ra diimami Mu'adz. Mu'adz nggak mau sholat kalau tidak bersama Nabi di masjid Nabi. Padahal kampungnya rada jauh, jadi warganya itu nunggu Mu'adz bin Jabal jamaah sama Nabi, terus baru pulang diuneni. Nah, Mu'adz bin Jabal saking khusyuknya orang sholatnya jamaah maca Qur'ane ayat itu dawa. Nah, ada anak muda yang protes ke Mu'adz bin Jabal, rapat digagas, akhirnya datang kepada Nabi SAW mengadukan itu. Nabi bukan marahi anak muda yang protes itu enggak, malah memarahi Mu'adz bin Jabal dengan mengatakan afattamu ya Mu'adz, apa kamu pengen jadi fitnah di antara kaum? Maksudnya gini, ya aku paham kowe seneng nek salate sedawa suwi khusyuk ning kan jamaahmu iki kan juga kudu mbok delok sapa. Artinya dalam konteks kamu, misal kamu apalnya ngumpul 20 anak mbok balen-balen ya, itu nek syarat sah. Cuman nanti nek jadi batinan wong, nah itu juga gak bagus. Jadi sumber fitnah itu juga gak bagus. Satu. Nanti ada juga orang yang apalanya banyak, pengen ditokke apalanya kabeh, enggak lihat ini ada orang tua, ada anak kecil, ada ibu-ibu yang menyusui mungkin. Itu juga enggak bagus juga. Makanya dalam Islam itu ketika kita imami, kita sebelum memulai Allahu Akbar kita diminta untuk menghadap ke jamaah, melihat ini jamaah saya itu di sini orang seperti apa. Nah, jelas-jelas ada orang yang dia itu berdiri tapi di bawahnya ada kursi, yang berarti dia nanti juga akan duduk di kursi itu ketika sujud, ketika rukuk itu atau sujud dia duduk. Berarti kan dia kesusahan secara fisik toh. Maka kalau udah kayak gitu tidak boleh kita lama-lama, tidak boleh. Katen ya. Jadi harus ngerti namanya kondisional dan jamaahnya. Ada lagi meneh. Oh ya wes, ayo borong karo Jibril. Gak boleh, ngeslotnya sudah tidak boleh, jackpotnya itu haram, disumbangkan panti asuhan itu tidak bernilai pahala. Dia panti asuhannya boleh menerima, tapi dari sisi kita itu tidak boleh. Jadi dalam Islam tidak ada istilah Robin Hood dalam Islam. Robin Hood itu apa? Robin Hood itu orang nyolong, punya orang kaya dikasih orang nggak mampu, tidak boleh. Karena Allah melalui nabinya mengatakan Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak mau menerima amal kecuali dari sumber yang baik. Artinya kalau itu harta nggak benar, Allah nggak mau terima. Ya. Ada lagi, Mas Azam, mana lagi? Boleh. Temennya ada, cukup belakang, cukup ada. Oke, kita tutup ya. Kita tutup dengan doa, dengan aminkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita anak-anak yang saleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanika. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma ja'alna muqimina sholaha min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ja'alna minas sholihin. Allahumma ja'alna minas sholihin. Allahumma ja'alna minas sholihin. Wasbahna fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Azam dibagi ini paling senior Mas Azam. Lahiran tahun berapa nih? Lahiran tahun berapa nih? 2000. Oke, siap. Thank you.